Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani dengan NIM A111247173. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fadila SPD MPD. Nah, di sini saya akan membacakan judul materinya, yaitu ringkasan analisis tentang model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional. Selanjutnya, saya akan membahas sesuatu yang sering kita temui tapi jarang dipahami secara mendalam, mengenai kurikulum. Apa sebenarnya kurikulum itu? Bagaimana ia dikembangkan? Bagaimana kualitasnya dievaluasi? Dan yang tak kalah penting, bagaimana perjalanan kurikulum nasional kita dari tahun 1947 hingga kurikulum 2013 mencerminkan perubahan zaman. Mari kita bahas dengan cara yang sistematis, tapi tetap ringan, runtut, dan mudah dipahami. Adapun isi materinya, yaitu poin yang pertama, esensi kurikulum dan komponen utama. Bayangkan, kita sedang menyiapkan sebuah perjalanan besar. Kita butuh peta, tujuan, rute, kendaraan, dan tentu evaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Kurikulum bekerja dengan cara yang sama. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memuat 4 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu tujuan. Apa yang ingin dicapai? Kompetensi apa yang ingin ditanamkan? Mulai dari kemampuan berpikir kritis, karakter, hingga keterampilan hidup. Komponen yang kedua yaitu isi atau materi. Ini adalah bekal pengetahuan yang harus diperoleh siswa. Materi harus relevan tidak hanya dengan zaman, tetapi juga dengan kebutuhan perkembangan setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Kurikulum mengatur bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi membangun pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, yaitu evaluasi. Tanpa evaluasi, kita tidak tahu apa tujuan pendidikan tercapai. Evaluasi menjadi kompas yang memberi arah dan perbaikan. Jadi, kurikulum bukan sekedar daftar pelajaran. Ia adalah desain besar yang menentukan kualitas pembelajaran. Poin yang kedua yaitu prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Bagaimana kurikulum dikembangkan? Bayangkan, Anda sedang merancang sebuah program besar. Tentunya Anda membutuhkan prinsip yang jelas. Beberapa prinsip utama pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu relevansi. Kurikulum harus sesuai kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan teknologi. Yang kedua, konsistensi. Tujuan, materi, metode, dan penilaian harus saling mendukung. Yang ketiga, kontinuitas. Jenjang pendidikan harus berkesinambungan. Yang keempat, fleksibilitas. Memberi ruang adaptasi sesuai karakteristik daerah. Dan yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Menggunakan sumber daya optimal untuk hasil terbaik. Selain prinsip, ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, subjek content, fokus pada struktur ilmu. Yang kedua, linear content, fokus pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, problem content, fokus pada pemecahan masalah dan konteks nyata. Kurikulum modern biasanya menggabungkan ketiganya untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna. Poin yang ketiga yaitu model evaluasi kurikulum. Setelah kurikulum dijalankan, kita perlu memastikan ia bekerja efektif. Disinilah evaluasi berperan. 3 model evaluasi yang dikenal, yaitu model pertama, model Taylor, yaitu sederhana. Apakah tujuan yang ditetapkan tercapai? Jika tidak, proses perlu ditinjau ulang. Model yang kedua yaitu model CIPP. Lebih komprehensif melihat, yaitu konteks. Konteks itu apa kebutuhan pembelajar dan input, strategi, dan sumber daya apa yang disisipkan. Proses
bagaimana pelaksanaannya, dan produk, yaitu apa hasilnya. Model CIPP cocok untuk mengambil keputusan, dan model yang ketiga yaitu model STEC, responsif terhadap kebutuhan nyata pemangku kepentingan, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Evaluasi tidak hanya berbasis dokumen, tapi juga pengalaman lapangan. Evaluasi yang baik bukan mencari kesalahan, tetapi mencari peluang perbaikan. Poin yang keempat yaitu perjalanan kurikulum dari tahun 1947 hingga 2013. Sekarang mari kita lihat bagaimana teori-teori tadi tercermin dalam kurikulum nasional. Pada tahun 1947, rencana pelajaran fokus pada karakter, moral, dan identitas bangsa. Tahun 1952, rencana pelajaran terurai, struktur lebih rapi dan sistematis. Pada tahun 1968, kurikulum stabilisasi nasional menekankan pada moral dan ideologi Pancasila. Tahun 1975, kurikulum instruksional tujuan pembelajaran dirumuskan lebih operasional atau PPSI. Tahun 1984, kurikulum proses skills fokus pada keterampilan, proses, dan partisipasi aktif siswa atau CBSA. Tahun 1994, kurikulum pada padat materi, menggabungkan banyak pembaruan tetapi sangat padat. Tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pergeseran dari konten menuju kompetensi. Pada tahun 2006, KTSP, sekolah diberi otonomi, guru memiliki ruang kreativitas. 2013, kurikulum 2013, yaitu pelajaran saintifik, penilaian autentik, integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perjalanan ini menunjukkan kurikulum Indonesia terus bergerak menuju pembelajaran yang lebih relevan, adaptif, dan kompetensi oriented. Kesimpulannya yaitu kurikulum bukan hanya dokumen resmi pendidikan, ia adalah roh dari proses belajar. Seiring perubahan zaman, kurikulum kita pun ikut berubah, berusaha menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa pengembangan kurikulum bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi bagian dari upaya besar membangun masa depan pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.